salah satu korban kritis dari penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, akhirnya meninggal dunia pada 4 Februari 2025. Artinya warga negara Indonesia yang tewas menjadi 2 dari total 5 orang korban tembak. Tindakan agresif penembakan warga negara Indonesia atau WNI oleh aparat Malaysia ini jelas melanggar hukum hak asasi manusia secara internasional. Meski pada saat itu status warga negara Indonesia dinyatakan ilegal. Sebab status undocumented atau ilegal bukan alasan untuk melakukan eksekusi tanpa peradilan. Penembakan tanpa keputusan pengadilan adalah pelanggaran hukum internasional. Dalam HAM, kejadian ini disebut summary execution atau extrajudicial killing. Seharusnya otoritas Malaysia mengikuti standar operasional prosedur atau SOP internasional, yaitu menghindari penyiksaan dan pembunuhan tanpa peradilan. Terlebih, aparat bersenjata Malaysia menghadapi pekerja migran yang tidak bersenjata. Malaysia abai dalam upaya persuasi, pemberian peringatan, dan tindakan yang sifatnya melumpuhkan. Aksi asal tembak WNI ini secara tidak langsung mengganggu kedaulatan dan marwah Indonesia di mata dunia. Apalagi, kasus penembakan WNI oleh penegak hukum Malaysia ini bukan kali pertama. Berdasarkan catatan Migrant Care, terdapat 75 kasus penembakan WNI di Malaysia dalam kurun waktu 20 tahun. Tak heran bila gelombang protes dilayangkan masyarakat Indonesia kepada Malaysia, termasuk DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bahkan menilai kasus penembakan WNI sebagai bentuk arogansi aparat Malaysia. Adalah hal wajar jika pemerintah Indonesia melakukan protes diplomasi kepada Malaysia. Jadi tidak dibenarkan ya siapapun tentang bagaimana melakukan arogansi dengan alat apapun, alat negara, baik di pemerintahan kita maupun pemerintahan negara tetangga. Nah, kalau misalkan terjadian seperti ini, pemerintah kita harus segera melakukan komunikasi diplomasi dengan pemerintah tetangga itu dengan Malaysia. Ini lakukan penyidikan dan kita terlibat di sana. Jangan sampai apa yang diomongkan oleh kepolisian Malaysia dengan fakta sebenarnya ini malah nanti masyarakat kita tidak ada yang memprovokasi. Akhirnya DPR dengan tim pengawas pekerja migran, kemudian juga Satker yang ada di kita di Komisi 9 melakukan evaluasi dengan Kementerian Pekerjaan Migran supaya di depan. Aparat Malaysia berdalih bahwa penembakan dilakukan karena 5 WNI dianggap melakukan perlawanan menggunakan sajam. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada perlawanan dari pihak WNI. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk pasang badan meluruskan informasi demi keselamatan WNI. Kalau secara logika, mereka bawa sajam itu dari mana? Kan begitu. Kan mereka sudah dalam perairan. Tentunya ini di luar nalar. Tentunya kami apapun itu sifatnya, pemerintah Indonesia harus hadir memberikan pertolongan, perlindungan kepada warga negara kita yang ada di Malaysia, khususnya bagi mereka 5 korban ini. Berkaca pada kasus ini, pemerintah perlu berperan aktif melakukan diplomasi mendalam terkait jaminan keamanan terhadap warga negara Indonesia di negara lain. Ini perlu adanya tindakan nyata dari Menteri HAM bagaimana ke depan melakukan lobby, melakukan perjanjian atau apapun juga dengan negara tujuan Malaysia dan lain sebagainya. Karena pekerja migran ini adalah aset Indonesia yang beberapa lalu kan ditembak sampai mati, Pak. Ini bermuara atau bersumber daripada human trafficking, Pak. Nah, ini perlu kita perhatikan betul bagaimana human trafficking itu tidak terjadi. Kasus penembakan 5 WNI di Malaysia menjadi sinyal negatif terhadap manajemen imigrasi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia bisa dikatakan sangat tergantung pada Malaysia sebagai destinasi penempatan pekerja migran. Tercatat, pada tahun 2024 ada sebanyak 51.000 pekerja migran di Malaysia. Sebagai strategi jalan keluar, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif dalam mencari negara tujuan kerja baru yang lebih ramah bagi pekerja migran Indonesia.